Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku yang ada di Indonesia yang mungkin kurang banyak membaca atau kurang memahami apa arti kata-kata sebenarnya. Sebenarnya kita memiliki kamus bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Jadi ada beberapa yang mengganggu pemikiran dan hati kecil saya yang saya harus membagi ilmu saya kepada saudara-saudaraku yang ada di Indonesia ini, khususnya saudara-saudaraku yang suku Minang dan suku Aceh terutama ya. Saya hanya sharing pendapat sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ini kita sejak merdeka tahun 1945, maka kita disebut adalah bangsa Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, sejak tanggal 17 Agustus 1945 kita disebut sebagai bangsa Indonesia dengan bahasa bangsanya yaitu bahasa Indonesia. Dan undang-undangnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Dengan ideologi kita Pancasila yaitu 5 sila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada titik poin yang kelima ini, inilah yang membuat seluruh suku-suku dari Sabang sampai Merauke meminta keadilan yang sama kepada pemerintahan Indonesia. Ya, jadi sejak adanya kemerdekaan kita adalah bangsa Indonesia. Di dalam bangsa Indonesia itu ada beberapa suku, kalau saya tidak salah ada ratusan suku kalau saya tidak salah, dan ada ratusan bahasa daerah. Suku-suku yang sering saya lihat dan sering saya dengar, yang besar-besar lah saya sebut ya, suku yang paling banyak penduduknya di bangsa Indonesia ini adalah suku Jawa, nomor 1. Yang kedua, kalau saya tidak salah, yang paling banyak itu kalau saya tidak salah adalah suku Sunda, nomor 2 jumlahnya ya. Nomor 3 kalau saya tidak salah adalah suku Melayu ataupun Betawi, saya kurang lebih seperti itulah. Nomor 3, nomor 4, dan ada suku Batak ya. Dan ada beberapa suku yang saya dengar juga, ada suku Minang, ada suku Aceh, ada suku Toraja, ada suku Papua, ada suku Bugis, ada suku Manado, ada suku dan lain sebagainya, suku Bali ya, suku Lombok, dan banyak lain sebagainya. Jadi kita itu semua suku. Jadi sebutan seperti bangsa Aceh itu tidak ada lagi, sudah hilang. Itu setelah Indonesia merdeka, sebutan sebagai bangsa Aceh, Bangso Batak ya. Kami juga sering dibilang Bangso Batak. Itu dengan otomatis hilang dengan adanya bangsa Indonesia. Jadi bahasa pun bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Dan di bawahnya itu ada berbagai bahasa, yaitu ada bahasa Melayu. Ini disebut bahasa daerah, bukan bahasa nasional. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak. Batak aja banyak bahasanya, ada bahasa Karo dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus lebih terang dan jelas ya, supaya kita tahu yang baru-baru ini terjadi ya, tidak adanya keadilan bagi masyarakat minoritas di Indonesia ini
khususnya di daerah Sumatera Barat, kota Padang kalau saya tidak salah, itu orang minoritas, beragama minoritas Kristen itu rumahnya dihancuri, dipecahkan karena perbedaan. Karena di sana ada mayoritas Muslim. Dan saya sudah buat TikToknya itu. Sebelumnya lagi ada di Sukabumi dan banyak kejadian. Dan saya hanya mau menantang ya kalian yang mengatakan, saya menantang dalam konsep ilmu pengetahuan ya dan kata-kata di dalam kamus bahasa Indonesia. Ada beberapa TikTok mengatakan bahwa suku Minang kalau tidak Islam itu bukan suku Minang. Itu ada banyak pemahamannya. Pemahaman seperti ini menurut saya sangat salah, karena kita harus cerdas, berlogika. Ya, saya ulangi sekali lagi. Pemahaman yang mengatakan suku Minang itu harus Muslim. Kalau tidak Muslim tidak bisa dibilang suku Minang. Atau suku Aceh harus Muslim. Kalau tidak Islam tidak dibilang suku Aceh. Ini pemahaman yang salah menurut saya dalam pengertian berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, dalam pengertian kamus bahasa Indonesia. Suku itu dibedakan. Jadi setiap suku itu ya itu suku. Ya, suku, identitas dirinya, leluhurnya seperti saya. Saya suku Batak. Ya. Mau agama apapun saya, mau agama Buddha, mau agama Hindu, mau agama Islam, mau agama Kristen, saya adalah suku Batak. Ya. Jadi jangan karena mayoritas agama Kristen di suku Batak, jadi ketika ada suku Batak tidak memeluk agama Kristen, terus dibilang orang itu bukan suku Batak. Ini salah. Dan inilah yang disebut manusia yang tidak menggunakan kecerdasan dan akal pikirannya dan selalu menyeret-nyeret Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa dalam menentukan identitas diri seseorang. Ya, salah tidak. Jadi suku itu identitas leluhurnya. Kalau dia suku Minang, mau dia agama Kristen, mau agama Buddha, mau agama Hindu, ataupun mau agama Islam, ketika dia leluhurnya dan bisa dibuktikan garis keturunannya adalah suku Minang, dia suku Minang. Walaupun dia agama Kristen ataupun agama Buddha. Ini yang benar menurut berbangsa dan bernegara dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya tambahi lagi, ya, menurut ketuhanan yang Maha Esa. Kalau saya tantang sejarah di bumi Nusantara ini, ya, bumi Nusantara ini dulu agamanya abad keempat Kerajaan Kutai Kartanegara itu agama Hindu, belum masuk Islam, belum masuk Kristen. Ya, Majapahit pun agama Hindu, Buddha ada semua, belum masuk Kristen, belum masuk Islam. Kerajaan Sriwijaya juga belum masuk Kristen, belum masuk Islam. Kristen masuk bersamaan dengan kedatangan para penjajah yang awalnya dulu berdagang, yaitu Belanda, Portugis ke Nusantara ini. Islam pun masuk ke Nusantara ini bersamaan dengan adanya pedagang dari India, dari Arab. Jadi, saya mau kita semua saling menghargai, saling toleransi, dan jangan pernah kita ambil tugas daripada Tuhan. Terlalu kotor mulut kita ini kalau kita seret-seret Tuhan ke dalam berkehidupan berbangsa dan negara. Terlalu kotor tangan kita ini, mulut kita ini kalau kita seret Tuhan untuk menghakimin orang lain. Karena Tuhan sejatinya tidak pernah membenci ciptaannya. Tuhan sejatinya tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk meneror, mengusir, mengatakan kafir dan lain sebagainya. Ya, itu Tuhan tidak pernah. Jadi saya minta kita di Indonesia ini, kita harus toleransi kalau mau Indonesia ini tetap ada. Salam sehat dari saya, Trinop Sianturi.